Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Perkenalkan, saya Worodi Isupatunah dari D3 Farmasi Universitas 11 Maret Surakarta. Sebelumnya, mohon maaf karena telah mengganggu waktunya pagi ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mensosialisasikan mengenai penyakit diabetes mellitus yang kini sedang marak terjadi baik pada lansia maupun orang dewasa dengan memberikan pengetahuan mengenai diabetes mellitus. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Kita dapat berkumpul di acara sosialisasi mengenai diabetes mellitus ini tanpa halangan suatu apapun. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai saja acara pada pagi hari ini. Sebelum itu, saya izin bertanya, apakah Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian mengetahui apa yang dimaksud dengan diabetes mellitus? Saya ingin mencoba menjawab. Diabetes mellitus itu adalah penyakit yang mana tingginya kadar gula dalam darah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tamila atas jawabannya. Jadi akan saya jelaskan lagi ya. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa di dalam darah. Selanjutnya dapat Bapak Ibu Mas Mbak lihat ya di dalam poster berikut merupakan kriteria kadar gula dalam darah. Kriteria diabetes ditunjukkan dengan pemeriksaan glukosa darah puasa lebih dari sama dengan 126 mg per dl. Selain itu bisa dikatakan diabetes mellitus ketika pemeriksaan glukosa plasma lebih dari sama dengan 200 mg per dl 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral atau TTGO. Kemudian di dalam poster yang telah saya buat, saya juga menjelaskan mengenai gejala-gejala diabetes mellitus. Coba saya jelaskan sedikit mengenai gejala diabetes mellitus. Yang pertama adalah sering atau mudah merasa haus dan lapar. Yang kedua, sering buang air kecil, terkadang bisa terjadi setiap jam atau bisa disebut poliuria. Yang ketiga, mudah lelah, letih, lesu, dan tidak bertenaga. Yang keempat, luka sulit sembuh. Yang kelima, pandangan kabur. Yang keenam, berat badan turun secara tiba-tiba. Yang ketujuh, kaki sering sakit, kesemutan, dan mati rasa. Kebanyakan orang seringkali tidak menyadari terkena penyakit diabetes mellitus sampai gula darahnya sudah terlanjur melonjak naik dan menyebabkan berbagai gejala yang berat. Itu sebabnya jika sudah mengalami gejala-gejala tadi atau memiliki kecurigaan tertentu, jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter. Selanjutnya, pada poster saya juga menjelaskan mengenai faktor resiko. Faktor resiko merupakan paparan individu yang berkaitan dengan meningkatnya kecenderungan terjadinya penyakit. Sebagaimana yang tertera dalam poster, terdapat 4 faktor resiko diabetes mellitus, yaitu riwayat penyakit jantung, kegemukan, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan dislipidemia atau kolesterol. Dapat dikatakan kegemukan apabila berat badan dihitung menggunakan IMT atau indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2, nilainya lebih dari sama dengan 25. Baik, selanjutnya adalah cara pencegahan penyakit diabetes mellitus dengan perilaku patuh. Yang pertama adalah periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Yang kedua, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Ketiga, tetap diet dengan gizi seimbang. Keempat, yakni upayakan beraktivitas fisik dengan aman. Aktivitas fisik sebaiknya dilakukan secara teratur dengan intensitas sedang, serta dianjurkan untuk berolahraga setiap hari selama 30 menit atau lebih. Jika tidak sempat melakukan olahraga, kita bisa melakukan aktivitas di rumah seperti menyapu, mengepel, dan lain-lain. Dan kelima adalah hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik. Beban penyakit diabetes sangatlah besar, apalagi bila terjadi komplikasi.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Informasi yang saya sampaikan pada poster ini adalah informasi yang valid. Saya mengambil materi pada poster ini berdasarkan sumber yang valid. Di sini saya mengutip materi dari beberapa sumber jurnal maupun web Kementerian Kesehatan Indonesia. Saya harapkan Bapak, Ibu, Mas, Mbak dapat mengetahui informasi mengenai penyakit diabetes mellitus serta mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian telah mengeluarkan waktunya. Mohon maaf apabila ada perkataan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Kenali lebih dekat agar tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.